kostum-kostum ataupun pakaian busana yang dikenakannya, aksesoris yang dikenakannya, maka hendaknya kita melarangnya. Ya, janganlah ya kita membiarkannya. Nah, demikian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan dosa dosa yang ke-32 ini, yaitu tashabbuh nisa birrijal wa tashabbuhur rijal bin nisa, ya menyerupai lawan jenis. Ya, nah demikian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dari dosa ini, ya, dari perkara yang membawa laknat ini, dan membersihkan masyarakat kita dari orang-orang seperti ini. Nah, demikianlah para pendengar yang berbahagia, ya, penjelasan ataupun kajian kita pada hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik para ustaz. Dan demikianlah ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah dari pembahasan Al-Kabair, poin yang ke-32, yaitu haramnya laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, yaitu perempuan menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Dan kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita di kesempatan hari ini, agar kiranya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita. Ya, di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak, ini dari Slamet Mulyadi, Serpong. Pak Slamet Mulyadi, ya. Ya. Maaf, ini ya di luar tema karena saya ini tapi urgent sekali ini mau menanyakan tentang itu cara dikembalikan kepada Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, masalah apa? Iya, masalah, silakan Pak. Masalah itu, masalah cara memakai HP fleksi untuk ini mendengar Roja, gimana caranya? Mungkin Bapak bisa menghubungi layanan OFR kami, Pak, ya? Ya, berapa namanya? 8233661 ya. Baik, selanjutnya untuk pendengar yang lainnya, silahkan Anda bisa bertanya dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu pembahasan Al-Kabair, ya, dosa besar yang ke-32, yaitu haramnya menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya, di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan Pak volume radionya. Saya Pak Waryadi dari Ramalumbu, Bekasi. Silakan. Mungkin saya mengambil tema yang kemarin, ya, masalah dusta. Boleh ya? Iya, silakan Pak. Boleh Ustaz. Kalau misalkan saya mengundang suatu pertemuan, dijadwalkan hari ini jam 10. Tiba-tiba karena dari suatu hal, saya tidak sempat menyampaikan kepada undangan tersebut, undangan ini dibatalkan. Nah, apakah saya termasuk berdusta nggak atau berbohong sehingga teman-teman yang sudah diundang pada datang, sedangkan saya sendiri berada di tempat, misalkan lagi kemana? Nah, apa saya termasuk orang berdusta nggak untuk perbuatan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini termasuk masalah menepati janji. Ya, menepati janji. Ya, seorang muslim itu harus komitmen dengan janji yang telah diberikannya. Dan menyalahi janji ini termasuk salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan yang harus kita jauhi, ya. Jadi hendaknya kita katakan seorang mukmin itu menjaga janji-janjinya, ya. Wahfadzu aimanakum. Jagalah janji-janji kamu. Nah, kalau kita beri janji kepada seseorang, misalnya kita bertemu besok jam 10, maka pegang janji itu. Nah, kalau ada perubahan, maka kita menginformasikan kepadanya, menyampaikan kepadanya bahwa janji dirobah atau dibatalkan, ya, pertemuan dibatalkan. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita yang telah memberi janji, ya, yang telah memberi janji.
Ya, tanggung jawab kita untuk menyampaikannya, ya, untuk meralatnya kalau ada ralat di situ, ya. Nah, kalau kita tidak meralatnya dan kita tidak, itu termasuk kelalaian dan itu termasuk kesalahan kita, dan hendaknya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada orang-orang yang telah kita beri janji. Bahwasanya janji ternyata tidak bisa dilakukan karena ada halangan misalnya, karena ya kadang-kadang kita berencana tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, ya. Manusia berkehendak tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak di atas kehendak manusia. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, kadang-kadang kita ingin bertemu tapi ternyata tidak tercapai, kan begitu ya. Nah, maka hendaknya kita yang selaku pemegang janji untuk meralatnya ataupun mengabarkan. Nah, itu kewajiban kita, itu tanggung jawab kita. Nah, kalau kita tidak sampaikan ya hingga tiba waktu perjanjian, maka itu adalah salah kita dan kita harus minta maaf kepada orang-orang yang telah kita beri janji, ya. Kita harus minta maaf kepada orang-orang yang telah kita beri janji. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada 3 pertanyaan senada, diantaranya dari Ummu Hanifah di Tangerang dan Abdullah yang berada di Bogor, dan penanya yang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya memakai celana pendek yang terbuat dari bahan jeans ataupun celana panjang yang terbuat dari bahan jeans yang dipakai hanya khusus untuk di depan suaminya? Yang ditanyakan, apakah hal tersebut masuk dalam kategori tasyabuh dengan kaum laki-laki walaupun hanya dipakai di depan suaminya? Iya, pengharaman pakaian itu bukan kepada di sini bukan kepada bahannya, ya. Ya, bahan-bahan ada yang dilarang memang. Ya, misalnya laki-laki diharamkan memakai sutra. Bagaimanapun bentuknya sutra itu, apakah dia itu ketat maupun longgar, ya, sutra diharamkan bagi laki-laki, dihalalkan bagi wanita. Nah, jeans itu bukan termasuk bahan yang diharamkan sebenarnya, ya. Nah, kalau tidak diharamkan maka ini bergantung kepada bentuk jeans itu gimana. Apakah dia longgar hingga bisa dipakai untuk untuk kaum laki-laki, ya, tidak membentuk aurat, kan begitu ya. Tidak membentuk bodinya ataupun tubuhnya, maka itu silakan. Nah, di sana ada, ya, kita katakan pakaian untuk kita katakan wanita. Nah, ada pakaian untuk pria. Nah, kalau pakaian untuk pria, dia jeans untuk pria itu diharamkan dipakai oleh perempuan dimanapun. Ya, di depan suami, ya, apalagi di depan orang banyak, kan begitu ya. Nah, itu diharamkan. Walaupun tujuannya untuk menyenangkan suami, itu tidak boleh dia memakai pakaian ini. Karena pakaian-pakaian seperti ini, ya, ikhwani fiddin, ya, diharamkannya beberapa jenis makanan, pakaian dan lain sebagainya, ya, itu akan memberikan pengaruh kepada tabiat. Ya, kita khawatir di situ. Ya, kalau kita memakai pakaian wanita, kita khawatir tabiat wanita akan melekat seiring dengan melekatnya pakaian itu pada tubuh kita. Ya, maka itu diharamkan karena dia bisa menjadi wasilah kepada hal yang buruk, yang dilarang, kan begitu ya. Nah, jadi ini diharamkan juga, ya, bagi seorang wanita memakai pakaian pria di hadapan suaminya. Ya, walaupun itu dipakainya untuk suaminya saja, itu tetap diharamkan. Ya, itu tetap diharamkan karena pengaruh buruknya itu itu kembali kepada dirinya, ya, bukan kepada suaminya. Bukan artinya tidak ada mudaratnya. Mudaratnya itu kembali kepada dirinya. Ya, ketika dia memakai pakaian itu, ya, maka tabiat-tabiat pria akan secara otomatis melekat pada dirinya. Nah, ini akan bisa mempengaruhi wataknya. Oleh karena itu dilarang itu memakai pakaian, ya, lawan jenis, karena bisa berakibat kepada mental ataupun jiwa si pemakainya. Nah, demikian. Jadi dilarang, ya, dipakai walaupun di hadapan suami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada pula, yaitu, ya Ustaz, mengenai celana panjang, bagaimana apabila wanita memakai celana panjang, ya, yang terbuat dari bahan yang
tidak mengetat atau longgar, kemudian dipakai keluar dan memakai baju yang selutut, ya, apakah hal tersebut juga merupakan kategori tasyabuh yang tidak diperbolehkan? Nah, mengenai pakaian, di sana ada kriteria pakaian bagi kaum muslimah. Silahkan baca buku Jilbab Mar'ah Muslimah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Di situ dijelaskan, ya, salah satu kriteria pakaian itu adalah fatfat, yaitu longgar dan luas. Tidak membentuk dan tidak menampakkan bentuk tubuhnya, ya, atau menunjukkan bentuk tubuhnya. Jadi harus longgar dan menutup tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, demikian. Jadi kalau masih menampakkan bentuk tubuhnya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan satu pertanyaan kembali di pesan singkat, yaitu dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustadz, fenomena munculnya waria-waria yang saat ini yang sangat menjamur sekali, yang dilakukan yang sebelumnya ada pada kaum Nabi Lut, apakah memang ada hadisnya atau keterangannya akan muncul kembali kaum Nabi Lut pada zaman akhir ini, Ustaz? Ya, sebenarnya homoseksual tidak selalu identik dengan dengan tasyabuh ini, ya. Karena tasyabuh ini bukan berarti harus, ya, dilarang apabila kita katakan pelakunya itu gay, ya, ataupun homoseksual, bukan. Ya, tasyabuh tetap dilarang, diharamkan meskipun tidak mengarah ke situ. Meskipun pelakunya bukan seorang gay ataupun seorang banci beneran begitu, ya. Seorang pria, ya, dia pakai ataupun dia meniru-niru gerakan wanita dan memakai pakaian wanita walaupun dia itu bukan gay, bukan seorang yang homoseks, ya, itu tetap dilarang. Demikian juga wanita tomboy, meskipun dia bukan lesbi tapi dia menunjukkan ketomboynya, tetap dilarang, apalagi dia jatuh kepada, ya, dosa lesbian ataupun homoseksual. Ini lebih-lebih lagi, itu dosa di atas dosa, kan begitu, ya. Karena homoseksual itu adalah suatu dosa besar yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, termasuk dosa besar yang awal-awal yang kita bahas itu. Nah, demikian. Jadi tidak ada sebenarnya kaitannya secara langsung, tapi kita lihat kebanyakannya orang-orang gay ini, orang-orang homoseksual ini, ya, jatuh kepada dosa ini, dosa tasyabuh, ya, dengan lawan jenis, meniru lawan jenis. Nah, itu merupakan pintu ke sana, ya. Meniru lawan jenis ini merupakan pintu kepada dosa homoseksual ataupun menjadi seorang gay. Nah, demikian juga tomboy, ya, wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki ini merupakan pintu jalan menuju, ya, kita katakan dosa lesbian atau lesbi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ini harus diperhatikan, ya. Maka, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, hendaknya kita memproteksi, ya, putra-putri kita, ya, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, ya, istri kita ataupun siapa saja, ya, dari perilaku menyimpang ini, ya, meniru-niru lawan jenis. Itu adalah pintu menuju kepada dosa yang lebih besar lagi, yaitu liwat ataupun kita katakan homoseksual ataupun lesbian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Di hamba Allah di Kalimalang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, Ana selama ini jual, mungkin mau tanya tentang permasalahan masalah dusta yang kemarin tadi. Ana pedagang buku dan herbal. Apakah boleh, misalnya harga buku atau harga herbal misalnya 50, kemudian saya naikkan jadi 55. Lalu konsumen berkata, ini harganya berapa? Saya katakan ini harganya 55. Jadi harga katalognya 50, saya katakan 55 karena memang sudah saya naikkan 55.000, jadi naikkan 5.000 jadi 55.000. Apakah ini masuk dalam kategori dosa? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, itu tidak termasuk dusta, ya. Para pedagang wajar mengambil untung. Cuma satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pedagang, mengambil untung itu jangan terlalu besar. Ya, jangan terlalu besar. Ini termasuk adab perniagaan. Ya, janganlah kita mengambil untung terlalu besar. Ya, silakan baca di adab-adab ensiklopedia adab, ya, Islam. Di situ dijelaskan termasuk adab-adab tijarah, adab-adab perniagaan adalah, ya, tidak mengambil untung terlalu besar. Ya, sewajarnya saja. Nabi juga mengatakan ittaqullah
wa ajmilu fit talab. Takwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Artinya sewajarnya ajalah di dalam mencari rezeki. Ya sewajarnya saja mencari untung begitu ya, jangan terlalu tinggi. Ya jangan untungnya sampai 2000% kan begitu ya. Nah, hingga ya wajar kalau pembeli menilai ini dusta. Ya kan? Kalau kita mengambil untung terlalu tinggi ya dari harga yang sebenarnya mereka juga tahu, mereka tidak akan bertoleransi, artinya ya apa namanya? Ya, ini dia mengambil laba. Tapi dia akan berasumsi, wah ini pedagang ini menipu. Kan begitu ya? Berdusta dia. Nah demikian. Tapi kalau kita sewajarnya ya harga bandrolnya misalnya 50 dijual oleh pedagang eceran misalnya 55 itu wajar. Ya, para konsumen ataupun pembeli juga tidak akan berasumsi ataupun tidak akan menuduh wah ini pedagang apa namanya menipu ataupun dan sejenisnya. Ya, nah demikian. Jadi sewajarnya aja, ajmilu fit talab. Sewajarnya sajalah kamu di dalam mencari rezeki. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang banyak kadang-kadang diabaikan oleh para pedagang. Nah demikian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pedagang yang shadiqul amin. Ya, yang jujur lagi amanah, karena balasannya adalah kita akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada pada hari kiamat. Ya amin ya rabbal alamin. Ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yaitu ada pertanyaan dari muslimah di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana ada seorang laki-laki yang memang sudah lembut sejak kecilnya sehingga di waktu dewasanya terdapat lenggak-lenggok wanita dalam perbuatan dan cara bicaranya? Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang benar hal seperti itu, Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya. Nah, di sana ada orang-orang yang khunsa muskil. Yaitu orang yang memang anak yang memang memiliki dua jenis kelamin sejak lahir. Nah, ini merupakan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki dua alat kelamin. Alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Nah, hal ini memang terjadi dan ada, ya. Nah, kalau itu terjadi, maka anak ini dilihat, ya, setelah dewasa kemana kecondongannya. Apakah kepada jenis kelamin laki-laki ataupun perempuannya. Nah, kalau kepada laki-laki, maka hendaknya dia dilatih untuk menjadi seorang laki-laki, ya. Nah, ini namanya khunsa muskil. Taib. Nah, apabila anak ini bukan termasuk kasus itu, artinya dia bukan memiliki dua kelamin ganda. Dia tidak memiliki kelamin ganda. Kelaminnya cuma satu, laki-laki, tapi dia memiliki sifat lemah gemulai. Nah, sifat lemah gemulai sebenarnya ya suatu hal yang wajar pada seseorang dan bisa juga membawa kepada hal yang positif. Tapi kalau itu mengarah kepada meniru lawan jenis, maka hendaknya ini ya para orang tua ya kita katakan meluruskannya. Ya, memberikan kita katakan pengertian kepadanya batas-batas. Mana lemah gemulai ya yang terpuji, yang memang itu membawa kebaikan baginya, mana yang lemah gemulai itu menjurus kepada ya kita katakan meniru lawan jenis. Ya, maka hendaknya ditanamkan kepadanya semenjak dini ya sifat-sifat kejantanan kelaki-lakian kepadanya, menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah laki-laki berbeda dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nah, dibiasakan kepadanya untuk berperilaku seperti laki-laki, bermain-main dengan anak laki-laki kan begitu ya, dengan mainan-mainan yang ya kita katakan ya mengasah kejantanannya, kelaki-lakiannya. Nah demikian, hingga sifat-sifat yang kewanitaan ini bisa terkikis. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah ini perlu ya kita katakan perhatian yang serius dari para orang tua tentunya untuk memperhatikan perkembangan anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan. Ya, ikhwan fillah azanillahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita menyelesaikan pembahasan tentang dosa besar yang ke-32, yaitu haramnya ataupun dilarangnya laki-laki dan wanita menyerupai lawan jenisnya di dalam hal ya pakaian, busana, pembicaraan, gaya bicara,
ya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Nah, demikian. Dan ini ya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sikap seperti ini menyerupai lawan jenis itu merupakan sikap yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallah al-mutasyabbihat minan nisa birrijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa, ya, mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga merupakan sebab ya seorang itu masuk ke dalam neraka, ya, sebab masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun la yadkhulunal jannah. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Wala yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Ya, Allah tidak akan masukkan mereka ke surga dan Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Salah satunya adalah al-mar'ah al-mutarajjilah al-mutasyabbihah birrijal. Wanita yang menyerupai laki-laki, ya, wanita yang menyerupai dirinya dengan laki-laki, dengan lawan jenisnya. Nah, juga itu hukuman di akhirat, ya. Nah, hukuman di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para banci dan para wanita-wanita tomboy ini, ya, kepada para kaum muslimin untuk mengeluarkan mereka ini dari rumah-rumah mereka. Akhrijuhum min buyutikum. Usir mereka dari rumah-rumah kalian. Ya, kalau mereka ya melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini ataupun menjadi ya, wanita-wanita yang tomboy ataupun laki-laki yang banci. Usir mereka dari rumah-rumah kalian. Nah, ini adalah kita katakan kehinaan di dunia sebelum azab dan kita katakan kehinaan nantinya di akhirat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwani fiddin pertemuan kita pada hari ini, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya mohon maaf atas kesalahan mungkin perkataan yang menyinggung perasaan ataupun yang tidak pada tempatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.